Oke, sebentar lagi hari raya nih. Momen yang harusnya jadi puncak kebahagiaan, ya kan? Di saat kita bisa sedikit bernapas lega setelah setahun penuh kerja keras. Tapi tahu nggak sih, buat banyak banget pekerja, momen ini justru jadi momen yang paling bikin cemas dan tegang. Kenapa coba? Karena di balik senyum manis manajemen, ada loh perusahaan yang tiba-tiba berubah jadi kayak predator. Diam-diam bersiap menerkam kita pas lagi lengah. Tujuannya cuma satu, ngerampok hak tunjangan hari raya alias THR kita. Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas semua modus operandi kotor ini. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngasih kita semua senjata biar tahu gimana cara melawannya. Coba deh bayangin, kamu udah kerja banting tulang, mungkin lebih dari setahun. Tiap pagi kena macet, lembur sampai malam, nelan semua tekanan sama target yang kadang gak masuk akal. Semua itu dilakuin dengan satu harapan besar, bawa pulang THR utuh buat keluarga. Tapi sebulan atau bahkan cuma beberapa minggu sebelum lebaran, kamu malah dipanggil dan disodorin surat PHK. Rasanya tuh bukan lagi kayak ditusuk dari belakang, tapi kayak semua pengorbanan setahun penuh itu dihapus gitu aja. Sadarilah, ini tuh seringkali bukan soal kinerja kamu. Ini tuh perampokan yang udah direncanain. Nah, kalimat ini nih ngerangkum semua kemunafikan yang ada. Pas perusahaan butuh kita buat lembur di akhir pekan, wih narasi, kita ini keluarga, ayo berjuang bareng selalu keluar. Pas target penjualan harus dikejar mati-matian, kita dipanggil tim dan keluarga yang solid. Tapi coba perhatiin deh apa yang terjadi pas kewajiban mereka buat bayar hak kita tiba. Tiba-tiba, semua omongan soal keluarga itu lenyap. Ikatan itu putus, dan yang sisa cuma hubungan transaksional yang dingin banget. Di mana kita mendadak dianggap beban biaya yang harus cepat-cepat disingkirin. Gini deh, buat kita, uang THR itu artinya gede banget. Mungkin buat beliin baju lebaran anak yang udah mereka pengen-pengenin, atau buat ongkos mudik ketemu orang tua yang udah setahun gak ketemu. Mungkin juga buat bayar utang, atau ya sekedar biar bisa ngerayain hari kemenangan tanpa pusing mikirin tagihan. Tapi buat perusahaan, seringnya THR buat satu atau dua karyawan itu cuma angka kecil di laporan keuangan. Sebuah biaya yang kalau bisa dipotong, cuma nambahin sedikit banget keuntungan. Atau malah cuma cukup buat bayar cicilan mobil mewah baru si bos. Perbedaan skala kepentingan inilah yang bikin praktek ini kejem banget dan gak manusiawi. Perusahaan-perusahaan licik ini nggak bertindak asal-asalan loh. Apa yang mereka lakuin itu bukan keputusan panik, tapi strategi yang benar-benar udah direncanain. Mereka punya serangkaian modus operandi, taktik-taktik yang udah teruji buat ngeles dari kewajiban bayar THR. Yuk kita bongkar satu persatu 4 taktik yang paling umum mereka pakai, biar kita tahu cara mainnya dan bisa antisipasi setiap langkah mereka. Taktik pertama ini yang paling halus dan sering banget bikin korbannya bingung, namanya skema ghosting. Ya, persis kayak namanya, kamu dibuat menghilang pelan-pelan, status kamu sengaja digantung tanpa kejelasan apapun. Ini jebakan psikologis yang dirancang biar kamu capek, bingung, pasrah, dan akhirnya nyerah gitu aja sama hak yang seharusnya jadi milik kamu. Gini nih cara kerjanya. Atasan atau HRD manggil kamu ke ruangan. Dengan muka penuh simpati palsu, mereka bakal bilang, perusahaan lagi sepi order nih, kamu istirahat dulu ya di rumah. Tenang aja, ini bukan PHK kok. Nanti kalau udah rame lagi, kamu pasti kami panggil. Jangan senang dulu, ini bukan cuti atau liburan. Ini cara mereka bikin status kamu jadi abu-abu secara hukum. Kamu nggak di PHK resmi, tapi kamu juga nggak kerja dan nggak digaji. Tujuannya, biar pas hari H bayar THR, mereka bisa ngeles kalau kamu nggak aktif kerja, jadi hak kamu hangus. Tepat banget. Jangan pernah anggap ini sebagai kebaikan atau istirahat. Ini tuh jebakan yang udah diatur rapi, kayak di film-film. Mereka sengaja bikin ketidakpastian hukum, manfaatin ketidaktahuan kita soal peraturan. Ingat baik-baik ya, selama status kamu masih karyawan, walaupun dirumahkan, secara hukum mereka tetap wajib bayar THR kamu secara proporsional. Jangan ketipu sama janji manis di mulut doang. Kalau taktik pertama mainin status, taktik kedua ini jauh lebih kejam karena nyerang langsung profesionalisme dan harga diri kita. Namanya fitnah performa mendadak. Taktik ini biasanya nargetin karyawan yang selama ini kinerjanya bagus, tiba-tiba dicap nggak kompeten dan banyak salah, pas banget beberapa minggu sebelum hari raya. Coba lihat deh betapa anehnya timeline ini. Selama 11 bulan kamu itu karyawan bintang. Email pujian dari atasan sering kamu dapat, laporan kerja selalu ijo, bahkan mungkin pernah dapat bonus karena lewatin target. Tapi, begitu aroma THR mulai kecium, semua berubah 180 derajat. Tiba-tiba salah ketik satu huruf di email dianggap kesalahan fatal. Telat 5 menit karena KRL gangguan dicatat sebagai pelanggaran serius.
Semua salah-salah kecil yang dulu dimaklumin, sekarang dibesar-besarin buat bangun satu cerita palsu, bahwa kamu pantas di PHK karena kinerjamu sendiri. Ini poin yang krusial banget dan harus ditanam dalam-dalam di kepala. Pas mereka nyodorin surat peringatan atau bahkan surat PHK dengan alasan yang kamu tahu persis itu ngarang, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah ditandatangani. Di mata hukum, tanda tangan kamu itu artinya setuju. Begitu kamu tanda tangan, secara nggak langsung kamu ngakuin semua tuduhan palsu itu. Kamu sama aja ngesahin pemecatanmu. Dan ini bakal bikin perjuangan buat dapat pesangon dan THR jadi jauh lebih susah. Lanjut ke taktik ketiga yang mainnya licik pakai kalender dan legalitas. Ini namanya bom waktu kontrak. Taktik ini bahaya banget karena dari luar kelihatannya semua sah dan sesuai prosedur di atas kertas. Padahal niat busuk di baliknya jelas banget. Taktik ini paling sering kena ke teman-teman pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Coba deh cek lagi surat kontrak kamu, terutama buat yang statusnya karyawan kontrak. Tanggal berakhirnya pas banget nggak? 1 atau 2 minggu sebelum hari raya. Ini mungkin bukan kebetulan loh. Perusahaan sengaja ngatur durasi kontrak biar hubungan kerja kamu selesai secara alami sebelum kewajiban bayar THR jatuh tempo. Jadi pas kamu nuntut hak, mereka bakal enteng aja bilang, maaf, hubungan kerja kita kan udah berakhir sesuai kontrak. Ini cara mereka muter balikin hukum buat ngerampok hak kamu secara sah. Dan ini dia taktik terakhir, yang paling pengecut dan paling brutal secara psikologis. Namanya operasi siksa sampai resign. Perusahaan tahu kalau mecat kamu secara resmi itu butuh biaya, karena mereka wajib bayar pesangon dan THR. Jadi mereka pilih jalan lain yang lebih murah buat mereka, tapi jauh lebih nyakitin buat kamu. Bikin lingkungan kerja kamu kayak neraka, biar kamu nggak tahan, dan akhirnya resign atas kemauan sendiri. Prosesnya tuh sistematis dan kejam banget. Pertama, mereka bakal isolasi kamu. Meja kerjamu mungkin tiba-tiba dipindahin ke pojok ruangan yang nggak enak, deket toilet misalnya. Kamu dikasih tugas-tugas remeh yang jauh di bawah kemampuanmu. Tujuannya biar kamu ngerasa nggak berharga. Kedua, serangan verbal. Atasan mulai cari-cari salah, ngebentak kamu di depan teman-teman lain, atau nyindir terus-terusan. Semua ini dirancang buat ngancurin kepercayaan diri dan mental kamu, sampai kamu ada di titik terendah, di mana nulis surat resign rasanya jadi satu-satunya jalan keluar dari siksaan. Dan di saat itulah, mereka menang. Ingat ini baik-baik. Mengundurkan diri itu persis seperti yang mereka mau. Itu kemenangan telak buat mereka. Karena mereka berhasil nyingkirin kamu tanpa perlu keluar biaya sepeser pun. Jangan kasih kepuasan itu ke mereka. Seberat apapun tekanannya, bertahan dan melawan adalah satu-satunya cara buat merebut kembali hak dan martabat kita. Oke, semua taktik busuk mereka udah kita bongkar. Sekarang bagian paling penting, jangan cuma marah, jangan cuma ngerasa jadi korban terus pasrah. Saatnya ubah ketakutan jadi kekuatan. Saatnya susun rencana serangan balik. Kita nggak selemah yang mereka kira kok. Kita punya kekuatan dan senjata buat melawan. Yuk kita bahas langkah-langkah konkret yang bisa kamu ambil buat mempertahankan hakmu. Ini adalah 3 pilar pertahanan kita, yang nantinya bakal berujung ke langkah keempat yang menentukan. Pertama, tetap tenang. Mereka itu pengennya kita panik atau emosi biar kita bikin kesalahan. Tarik napas dalam-dalam, jangan kepancing. Kedua, rekam dan dokumentasiin semuanya. HP kamu itu senjata utama. Ketiga, kayak yang udah kita bahas tadi, tolak dengan tegas buat tanda tangan surat apapun yang isinya ngerugiin kamu. Nah, kalau 3 pilar ini udah kokoh, baru deh ambil langkah keempat. Lapor. Manfaatin lembaga negara kayak Dinas Ketenagakerjaan yang emang tugasnya ngelindungin hak kita. Dalam perselisihan kayak gini, bukti itu raja. Mulai sekarang kumpulin semua amunisi digital kamu. Buka lagi riwayat chat WhatsApp dan email. Screenshot semua pujian yang pernah atasan kasih. Bukti ini bakal matahin klaim kinerja buruk mereka. Simpan semua laporan yang nunjukin kamu capai target. Ambil foto hasil kerja kamu. Dan yang paling penting, kalau kamu dipanggil ke ruangan buat diintimidasi atau dipaksa resign, nyalain perekam suara di HP kamu diam-diam. Rekaman ini bisa jadi bukti kunci yang gak kebantah. Kumpulin semuanya dalam satu folder aman di ponsel atau cloud. Anggap aja ini berkas kasus kamu. Pada akhirnya, perjuangan ini bukan cuma soal dapetin sejumlah uang. Tentu, uang itu penting buat kebutuhan kita dan keluarga pas hari raya. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih mendasar yang lagi dipertaruhkan di sini. Ini adalah pertarungan untuk martabat dan harga diri kita sebagai seorang pekerja dan sebagai manusia yang udah mendedikasikan waktu dan tenaganya.
Tolong tanamkan kalimat ini dalam-dalam di hati dan pikiran kita semua. THR itu bukan belas kasihan dari perusahaan, bukan bonus, bukan hadiah, bukan juga sedekah. Itu adalah hak absolut kita yang dilindungi undang-undang. Itu adalah bagian dari upah kita yang pembayarannya ditunda. Itu adalah representasi dari keringat, tenaga, dan waktu yang udah kita investasikan selama setahun penuh buat perusahaan. Ngerampas THR itu tindakan ilegal dan nggak bermoral. Buat mereka, kita ini mungkin cuma sebuah angka di laporan keuangan. Tapi buat kita, ini soal harga diri. Buat mereka, ini cuma beban biaya yang harus dipotong. Buat kita, ini adalah pengakuan atas kontribusi dan kerja keras kita. Membiarkan mereka merampas hak kita, itu sama aja membiarkan mereka menginjak-injak martabat kita. Berdiri tegak dan tunjukkan bahwa kita bukanlah sekedar angka yang bisa dihapus gitu aja dari laporan keuangan mereka. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Setelah tahu semua taktik kotor ini, dan setelah tahu bahwa kita punya cara dan senjata buat melawan, apakah kita bakal diam aja dan ngebiarin mereka menang? Atau kita akan berdiri, ngumpulin semua bukti, dan memperjuangkan apa yang jadi hak mutlak kita? Pilihan ada di tangan kita. Perjuangkan hakmu, biar hari raya nanti benar-benar jadi hari kemenangan.